اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على عين عبادك وأشرف عبادك أسعد الغرب والعدم وإمام الطيبة والغرب وترجمن بلسان الكرام ومبدئ العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جلو شرفا يا رب جلو شرفا يا رب جلو شرفا يا رب وتسليما ورفعة ومهابة ورضا وسلم الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب المصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يوم القيامة ومن يطيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم كرم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تطرحي من كلك عزمت إنك بالغ في الكفران كالأمم يا رب المصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhshi'u wa du'ain la yasma'u. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Sitor Rahman, Profesor Muhammad Soleh SPD, beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Pak Ustaz Ahmad Kadir, yang saya hormati Pak RW beserta Sunan Ilyas, yang saya hormati Ustaz Habib, yang saya muliakan dan yang saya cintai Bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan mengkaji kitab At-Tazkirah, bab mengenai keadaan ruh setelah dicabut dari jasad, halaman 47. Halaman 47. Silakan dibaca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah setelah mengeluarkan jasad, Abu Hasan Al-Qabisi berkata, menurut mazhab ahli sunnah, jika orang telah keluar dari jasad, maka para malaikat akan membawanya ke hadapan Allah dan ditanya. Jika dia termasuk orang yang bernasib baik atau beruntung, maka dikatakan kepadanya, bawalah dia ke dalam surga, dan perlihatkan kepadanya di surga. Para malaikat lalu membawa orang tersebut ke dalam surga selagi jasadnya dimandikan. Jika jasadnya telah dimandikan dan dikafani, maka roh tersebut dikembalikan, dan roh akan berada di antara kain kafan dan jasadnya. Pada saat mayat itu dibawa di atas keranda, dia atau roh akan mendengar perkataan manusia. Ada yang membicarakan kebaikannya, dan ada juga yang membicarakan keburukannya. Sesampainya mayat itu di kuburan dan dimasukkan ke dalam kubur, maka roh tersebut masuk ke dalam jasadnya dan akan duduk layaknya manusia yang bernyawa dan berjasad. Lalu akan datang dua malaikat yang akan bertanya kepadanya di alam kubur. Terima kasih. Ketika roh dicabut dari jasad seseorang, maka keadaan roh itu terbagi menjadi 3 golongan. Secara garis besar, keadaan roh setelah dicabut dari jasad, maka keadaan roh tersebut terbagi 3 golongan. Yang pertama, ada golongannya ruh orang-orang yang soleh, ada ruh golongan orang-orang yang tidak soleh, muslim tapi amal solehnya sedikit. Ada golongan ruh orang-orang kafir. Secara garis besar seperti itu. Yang tadi dibacakan adalah keadaan ruh golongan orang-orang yang soleh. Ketika dia sudah meninggalkan jasad, sudah dicabut oleh malakul maut, maka si ruh ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan kepadanya tempat tinggal nanti di surga. Makanya tidak heran jika kita melihat orang ada yang tersenyum setelah dia mati, besar kemungkinan jasadnya itu sangat bahagia karena mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperlihatkan tempat tinggalnya nanti di surga, si ruh tersebut nanti akan dikembalikan dan ditempatkan di antara
jasad dan kayu kafannya. Jadi ketika ruh dimandikan, waktu ketika jasad dimandikan, jenazah dimandikan, maka ruhnya dibawa ke atas melewati langit ketujuh, terus ke surah di Qatul Jalan, terus Sidratul Muntaha, terus ke atas lagi ke Arasy. Nanti ketemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya untuk diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Nah, waktu memandikan jenazah tersebut, naruh sedang jalan-jalan ke atas. Itu menurut hadis yang memang sahih, dan hal ini dipahami oleh sebahagian besar para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kalau ruhnya orang soleh. Nah, di sini disebutkan dalam bab ini perjalanan si ruh orang soleh ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal dunia, orang yang soleh meninggal dunia, ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Kemudian ruh ini diserahkan kepada dua malaikat yang secara fisik terlihat sangat tampan, bajunya bagus dan wangi. Jadi ruh ini diserahkan oleh malaikat maut kedua malaikat ini. Rupanya begitu rupawan. Dan dua malaikat ini membawa kain dari surga. Kain ini untuk membungkus ruh supaya ruh ini bisa dibawa ke atas. Dua malaikat ini kemudian menyerahkan lagi ke seorang malaikat yang dia itu sudah menunggu antara langit dunia dengan dunia. Maka diserahkanlah seruh ini kepada malaikat tersebut untuk dibawa ke atas. Jadi kemampuan malaikat ini ternyata beberapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ada yang tugasnya memang membumi, ada yang tugasnya memang sampai ke langit pertama, ada tugasnya yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan izin untuk tembus sampai ke aras bawah. Nah, diserahkan ruh ini kepada seorang malaikat untuk dibawa ke atas. Kemudian malaikat ini mengetuk pintu langit pertama. Penjaga langit pertama bertanya, siapa? Maka malaikat ini menjawab, Sol-Soil. Saya adalah Sol-Soil, nama malaikatnya. Malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, siapa yang kau bawa? Yang aku bawa adalah Fulan bin Fulan. Penjaga langit pertama tahu setelah disebutkan nama dari hamba tersebut. Kata penjaga langit pertama, oh Fulan bin Fulan, selamat datang. Dia adalah hamba yang memang memiliki keimanan yang bagus. Dia memiliki akidah yang baik. Selamat datang. Nah, setelah masuk ke langit pertama, malaikat Sol-Soil membawa ruh itu langsung ke langit kedua. Diketuk pintu langit kedua. Kata penjaga langit kedua, siapa ini? Sama jawabannya, Sol-Soil.
Siapa yang bawa fulan bin fulan. Penjaga pintu langit kedua tahu hamba ini hamba yang soleh. Dia adalah hamba yang soleh yang menjaga sholat fardu, yang selalu menjaga sholat fardu beserta syarat hukumnya dan mengamalkan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang wahai fulan bin fulan. Terus setelah dibuka pintu langit kedua menuju ke pintu langit ketiga, ditanya siapa ini, sama jawabannya soal siapa yang bawa fulan bin fulan. Kata penjaga langit ketiga, selamat datang wahai fulan bin fulan. Dia adalah orang yang tidak pelit terhadap hartanya. Dia yang mengeluarkan hak hartanya. Hartanya yang dia punya tidak lupa dizakati. Selamat datang. Terus ke langit keempat sama seperti itu. Kata penjaga langit keempat ditanya, selamat datang fulan bin fulan. Dia adalah orang yang menjaga puasanya. Dia tidak pernah memakan makanan yang haram. Silahkan masuk. Lanjut ke langit kelima. Penjaga langit kelima takut orang ini orang soleh. Selamat datang fulan bin fulan. Dia adalah orang yang melaksanakan haji dari harta yang halal, dan dia melaksanakan haji dan umrohnya bukan karena untuk pujian manusia, karena betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke langit ke-6, penjaga langit ke-6 berkata, selamat datang fulan bin fulan. Dia adalah orang soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Terus ke langit ke-7, kata penjaga pintu langit ke-7, selamat datang fulan bin fulan. Dia adalah orang yang selalu istighfar di waktu sahur, dan dia memberikan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dan dia adalah orang yang selalu menyantuni anak yatim. Dia yang ke-7. Nah, tentu sekali yang ke-7 langsung menuju ke surah Iqatul Jalal. Istilahnya di atas langit ke-7 adalah namanya surah Iqatul Jalal. Jadi kemah-kemah kemuliaan. Nah, di sana ditanya lagi oleh malaikat penjaga pintu surah Iqatul Jalal. Siapa dia? Dia adalah fulan bin fulan. Kata penjaga surah Iqatul Jalal, selamat datang fulan bin fulan. Dia adalah orang yang senantiasa beristighfar setiap harinya, dan dia orang yang mengajarkan ilmu, juga beramar ma'ruf nahi munkar, dan dia orang yang memuliakan orang-orang miskin. Naik lagi ke atas sampai Sidratul Muntaha. Penjaga Sidratul Muntaha bertanya, siapa dia? Dia adalah fulan bin fulan. Kata penjaga, di Sidratul Muntaha, selamat datang fulan bin fulan. Dia adalah orang soleh yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan imannya baik, sholatnya bagus, kemudian dia orang yang menunaikan zakat, orang yang senantiasa puasa terutama di bulan Ramadan, orang
dalam berhaji, kemudian dia yang berbakti kepada orang tua, dia yang selalu istighfar di waktu sahur dan memuliakan anak yatim, dia yang selalu istighfar kapan saja di mana saja, kemudian dia memuliakan orang-orang miskin, dia yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Semua itu dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia, bukan karena takut cacian dari manusia. Nah, di Sidratul Muntaha seperti itu sampai terus ke Sidratul Muntaha. Dari sana kemudian dia diizinkan untuk masuk ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Di arasy Allah, sebelum dia masuk ke arasy Allah, orang soleh ini melewati lautan api, lautan cahaya, lautan kegelapan, lautan air, lautan embun. Nah, setiap dari lautan itu jaraknya itu adalah 1000 tahun perjalanan. Jadi 6 lapisan itu ditempuh dengan 1000 tahun perjalanan. Kemudian sebelum sampai ke arasy, sampailah ke arasy, kemudian dibukakan hijab untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu dia melewati 80.000 kemah. Setiap kemah itu terdapat 80.000 balkon. Di setiap balkon itu di atasnya ada 80.000 bulan. Yang mana satu bulan ini jika diturunkan ke langit dunia, tentu akan membakar keseluruhan langit yang ada di dunia, dan bulan ini akan disembah oleh manusia yang berada di dunia saking indahnya. Kemudian dia tembus itu diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rohnya orang soleh ini ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ketakutan. Takut. Orang soleh ini takut ketemu dengan Allah. Karena apa? Karena pernah dia lakukan satu kesalahan kecil di dunia yang menyebabkan dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah ditanya, "Engkau menghadapku membawa apa?" Dia berkata, "Wahai Allah, aku menghadapmu membawa pahala 36 haji dan umrah." Kata Allah, "Aku tidak butuh itu. Apalagi yang kau bawa? Aku membawa kepadamu 360 khatam Al-Quran." Kata Allah, "Aku tidak butuh itu. Apalagi yang kau bawa? Aku membawa kepadamu sholat tahajud." Wah, semua amal soleh dia ceritakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, "Aku tidak butuh itu semua. Kemudian apalagi yang kau bawa?" Akhirnya si orang soleh ini berbicara di hadapan Allah, "Ya Allah, aku menghadapmu hanya membawa Engkau." Jadi artinya semua amal soleh yang dia lakukan itu dia ikhlas, betul-betul dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, bawalah ruh orang soleh ini untuk melihat tempatnya di surga. Dibawalah dia ke surga, ini tempat menanti di surga. Setelah kejadian seperti itu, dia kembalikan lagi ke bumi, ke bawah. Nah, setelah jenazahnya selesai dikafani, maka dia ditempatkan, tidak ada
si ruhnya ini tempatnya di dadanya. Jadi antara kain kafan dan jasadnya, dan tempatnya di dada disimpannya si ruhnya. Nah, maka tidak heran di sini ketika orang meninggal itu mendengar setiap percakapan orang yang ada di situ. Makanya kemarin kita sempat bahas ada satu bab yang mana kalau kita melayani jenazah jangan berbicara yang buruk. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Dan dikiranya sholawat, istighfar. Gitu. Karena apapun yang dibicarakan orang yang ada di situ, si ruh dari orang yang meninggal ini mendengar. Dan parahnya lagi, apapun yang dibicarakan oleh orang yang ada di situ dicatat oleh malaikat dan diaminkan. Itu ada adabnya melayat orang yang meninggal dunia. Kita tidak boleh bicara apapun kecuali yang baik. Tidak bisa bicara yang baik, diam. Banyak zikir, sholawat kepada Nabi SAW. Kalau bisa dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik, itu dicatat dan diaminkan oleh malaikat. Gitu. Itu keadaan ruhnya orang soleh ketika dia baru saja dicabut nyawanya. Nah, kejadian tadi hari pertama, kedua, ketujuh sampai Sidratul Muntaha sampai Arsy Allah. Kalau kita biasanya Pak mandiin jenazah itu paling berapa menit? Ada sejam setengah jam ya? Sejam lah ya? Sejam ya? Dan Masya Allah di sini disebutkan bahwa kecepatan malaikat membawa ruh ini lebih cepat daripada orang-orang yang mengurus jenazah ketika itu. Bahkan sebelum jenazah ini sempat selesai dimandikan, si ruhnya sudah kembali lagi. Dan menurut sebuah riwayat, kalau si jenazah belum selesai dimandikan, itu ditempatkan di atas. Jadi disimpan di sebuah wadah yang memang nyaman. Jadi semua gerak-gerik orang yang mengurus jasadnya dia ketahui. Jadi lihat dari atas itu, jenazah saya lagi dimandikan. Makanya adab kepada mayit itu ketika dia dimandikan harus pelan-pelan, Pak. Harus pelan-pelan. Karena dia pun merasa sakit seperti halnya dia sakit ketika di dunia. Dia harus pelan-pelan, jangan gosoknya. Harus lembut. Karena itu adalah merupakan penghormatan terakhir kepada si mayit, kepada jenazah. Ada juga sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ruhnya ini disimpan di atas kepalanya ketika dia sedang dikafani. Selesai dikafani, dia dimasukkan ruhnya antara kafan dan jenazahnya. Nah, dibawalah si jenazah ini ke masjid untuk disolati. Dia dengar apapun perkataan yang ada di masjid itu, kemudian dia dibawa ke kuburan. Nah, jika dia orang soleh, maka dia berkata, "Qaddimuni, percepatlah aku, percepatlah aku." Tapi kalau dia orang yang tidak soleh, muslim tapi tidak soleh, apalagi kafir, maka dia berkata, "Ya wailaha aina yadhabun." Waduh, celaka. Mereka mau membawa aku kemana ini? Dan perkataan si mayit tersebut didengar oleh semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin. Kata Nabi SAW, andaikan manusia dan jin
terutama manusia mendengar apa yang dikatakan oleh mayit ini, tentu mereka akan mati. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan orang yang setengah soleh? Gitu kan? Ya soleh enggak gitu. Nah gimana itu? Apakah dia memang bisa terus menembus sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala? Nah, diriwayatkan di sini bahwa keadaan orang-orang yang muslim tapi amal solehnya kurang, maka tergantung amalannya dia. Kalau memang dia sholatnya bagus nih, terutama sholat tarawihnya, maka dia tembus ke langit kedua. Kalau yang pertama itu ditanya dulu mengenai keyakinan, keimanannya. Langit pertama seperti itu. Akidahnya tembus bagus, sholatnya bagus, masuk ke langit kedua. Kemudian zakatnya bagus, langit ke 4. Kemudian puasanya bagus terus itu. Kalau ada salah satu amaliyah itu yang jelek, yang kurang, maka di situ juga ruhnya tertolak dan dikembalikan lagi ke dunia. Jadi sambil nunggu si jenazahnya diurus, dia nunggu gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa secepat itu malaikat Sol-Soil tadi membawa ruh seorang yang soleh? Karena ada satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij ayat 4. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Malaikat yang ditugasi untuk bisa naik ke atas dan malaikat Jibril bertemu dengan Allah dalam satu hari yang kira-kira perjalanan, kalau manusia saat ini, kira-kira perjalanan yang bisa mereka tembus itu sekitar 50.000 tahun. Jadi sepersekian detik gitu, bolak-balik antara langit dan bumi yang dilakukan oleh para malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kenapa hanya sekian menit atau 1 jam saja si ruh orang yang soleh ini sudah kembali lagi ke bumi. Karena saking cepatnya malaikat membawa itu. Jadi pertanyaannya juga alat kayak tadi, siapa ini enggak bagian jadi cepat gitu. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang-orang kafir, ruhnya orang-orang kafir? Ruhnya orang-orang kafir itu tertolak semenjak langit pertama. Belum nyampe ke langit pertama, belum dibukakan pintu langit pertama, ditanya oleh penjaga langit pertama, siapa ini? Kata malaikat yang membawanya, Dakoyil. Kalau tadi kan yang membawa orang-orang soleh kan Sol-Soil. Kalau ini Dakoyil. Siapa ini? Dakoyil. Siapa yang kau bawa? Donald Trump. Wah ini. Nah, ketika itu juga ditolak dari langit pertama, maka ruhnya itu bukan hanya diturunkan, tapi dibanting dari langit pertama sampai tembus ke bumi, lapis ketujuh. Dan dia ditempatkan sementara ketika jenazahnya diurus, ditempatkan sementara di Sijil. Kala inna kitab al-fujjari labi Sijil. Wa ma adraka ma Sijil. Kitab marqum. Jadi Sijil ini tempat batu yang sangat kuat dan panas, tempat persinggahan rohnya orang-orang kafir sebelum dia dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, seperti itu keadaan rohnya manusia ketika sesaat setelah dia dicabut nyawa. Tinggal kita sekarang masih punya pilihan, mau pilih yang mana?
Ada orang yang ruhnya seperti dari bangun yang di langit pertama langsung ditolak. Kita masih punya pilihan sekarang, dan alhamdulillah kita mendapatkan kabar seperti ini. Insya Allah apa yang kita kaji ini tidak menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tadi disebutkan di sini, tadi juga dikatakan bahwa waladhi alaihi Ahlus Sunnah annaha ta'budu malaikah. Jadi as-sahihu minal madhab. Jadi ini betul-betul sahih dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mungkin ada di hati bapak-bapak, masa sih kayak gitu? Bahwasanya dia berkuat dengan keadaan orang-orang yang mati suri. Ada beberapa waktu lalu orang yang mati suri, orang Mesir kalau tidak salah, namanya Yusuf gitu ya kalau tidak salah. Jadi dia meninggal, sudah dinyatakan oleh dokter meninggal dan setelah dia mau dikebumikan bangun lagi. Kemudian dia menceritakan pengalaman yang dia ceritakan persis seperti ini. Jadi dia diambil, dia melewati ribuan ruh sehingga dia lihat ribuan ruh itu seperti belalang yang ada di padang rumput. Ribuan jutaan belalang. Kemudian dia masuk ke alam tertentu. Kemudian dia minta izin, malaikat yang membawa dia minta izin ke langit satu, lalu dia sampai ke sebuah tahap. Persis dengan apa yang diterangkan barusan. Itu saja Bapak-bapak, mudah-mudahan kita diperkuat keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga punya kekuatan untuk terus-menerus melakukan amal soleh kalau kita nanti akhirat. Barangkali ada yang didiskusikan sebelum kita tutup silakan. Ustaz, sedikit aja nih. Ya. Karena tadi antara orang meninggal roh dan jasad berpisah. Setelah disolatkan, roh datang ke mayat itu. Nah, almarhum itu tahu kondisi yang ada sekitarnya. Setelah dimakamkan lagi, roh itu keluar lagi. Ataukah orang yang meninggal sekolah itu almarhum itu mengetahui sekelilingnya, meskipun keluarganya atau teman-temannya? Saya katakan begitu. Terima kasih. Baik. Roh orang yang sudah meninggal setelah dia lagi dibawa ke langit, kemudian dia dikembalikan lagi, kembalilah roh tersebut dan disimpan di antara jasad dan kain kafannya. Jadi semenjak dia sudah dikafani, sudah ada di situ. Tapi ketika dia dimandikan, dia tahu keadaan semua orang yang memperlakukan jenazahnya. Ya. Jadi ketika jenazah ini dimandikan, seluruhnya belum ada di situ, tapi dari kejauhan mantau. Tapi setelah jenazahnya mau dibungkus oleh kain kafan, dibalut sama kain kafan, kemudian kain kafan pertama, karena laki-laki berapa kain kafan? 3. Kain kafan pertama, maka si ruhnya itu disimpan di antara kain kafan 1 dan kedua, dibungkus lagi yang ketiga. Nah, ketika itulah dia tahu semua pembicaraan orang yang ada di sana. Sampai dia disolatkan, dia tahu. Kemudian sampai dia ada satu hadis dari Sahih Bukhari, hadis ke 1314, nanti boleh cari 1314 dan 1315 Sahih Bukhari. Kita akan dikatakan dari sana Rasulullah SAW bersabda, apabila jenazah sudah diletakkan di keranda misalnya, kemudian orang-orang membawa jenazah tersebut di pundaknya, maka apabila jenazah tersebut orang soleh, maka dia berkata, percepatlah aku. Dan apabila dia jenazahnya bukan orang soleh, maka dia berkata, celaka, mereka mau membawa aku kemana? Diteruskan di hadis ke 1315-nya bahwa kata Rasulullah
Rasulullah SAW bersabda, asrimu bil jinazati, percepatlah mengurus jenazah. Fa'in taku solihatan, kalau memang jenazah ini dia orang soleh, fakhairun tuqaddimunaha, maka kalian semua akan mempercepat kebaikan kepada jenazah ini. Wa in yaku siwa dzalik, kalau memang dia bukan orang soleh, maka pasyarun tad'unahu an riqabikum, maka kalian semua melepaskan kejelekan dari pundak kalian. Nah, jadi jenazah atau ruh itu dikembalikan setelah selesai dimandikan. Jadi ketika dimandikan dia turun dari jauh. Kalau orang soleh ditempatkannya itu di tempat yang sangat bagus dari surga, kain kafan dari surga. Kalau orang yang buruk itu ditempatkan itu dari kain yang sangat kasar. Bahkan kainnya ini ada di atasnya itu kayak ijuk gitu. Ijuk buat sapi ijuk, kan ya? Nah, ditempatkannya di situ. Kalau kita tidur di situ pun nggak ada yang buruk gitu kan? Ditempatkannya di ijuk gitu. Jadi kalau jenazah itu bisa melihat, bisa bicara kepada orang-orang yang mengurusnya ketika dimandikan, maka dia akan berkata, pelan-pelan sakit gitu. Harus itu baliknya harus. Itu adalah penghormatan terakhir yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Itu Pak. Ya Pak. Berapa hari hitungannya setelah jenazah dimandikan, tadi roh dikembalikan. Nah, saya pernah juga mendengar bahwa dia akan melihat dan akan kembali melihat ya. Itu sampai 7 hari, sampai 21 hari, sampai 40 hari. Nah, ini seperti apa ya Ustaz? Penjelasannya. Keterangan bahwa yang sudah meninggal nanti keadaan di 1 hari pertamanya seperti ini, kemudian 7 hari seperti ini, 14 hari, 21 hari, 40 hari seperti ini, itu hadisnya bukan lagi baik tapi mau palsu. Itu palsu. Yang jelas orang yang sudah meninggal, kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan didatangi malaikat setelah orang yang terakhir dari pemakaman tersebut terdengar suara sendal dari orang terakhir, baru datang malaikat. Terdengar suara sendal orang terakhir, misalkan orang terakhir siapa keluarganya, terakhir terdengar, bahkan suara dari sendal orang yang mengantar itu terdengar oleh jenazah yang ada dalam. Setelah sudah terdengar lagi, datanglah malaikat. Ketika itu maka dia ditanyai siapa Tuhan, kemudian dia dikasih foto, istilahnya dikasih gambaran siapa ini, dan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung akan mengenali bahwa itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah kita tahu bahwa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus siapa imam? Nah, ketika itu juga kalau memang dia orang yang soleh dan baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur dan dia akan ditempatkan di rodoh atau taman di antara taman-taman surga. Yang tadi dia diperlihatkan surga, diperlihatkan lagi di rodoh itu, tempatnya nanti di surga. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu nanti tempatnya di surga akan lebih kalian kenali daripada tempat kalian di dunia. Karena sepanjang
dia ada di kubur sampai hari kiamat, dia melihat tempat tinggalnya di surga itu. Rawduh min riyadil jannah. Beda orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang yang durhaka, maka dia akan ditempatkan di hufratan min farimiro, di lubang dari kaum kafir neraka, tempat tinggalnya nanti di neraka. Nah, bahwasannya dosa sekecil apapun yang seorang hamba berbuat pasti ada balasannya di kubur. Ada orang soleh yang mengambil satu pagar buat apa ini, nyemil daging kan, ada daging, dia makan daging terus supaya daging ini keluar, buat tusuk gigi gitu ya, buat tusuk gigi dari pagar tetangganya. Nah, dengan seperti itu dia mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengambil satu lidi buat tusuk gigi. Dosa sekecil apapun, kencing sembarangan sekarang itu sampai ada. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia pernah menangis di atas kuburan, menangis terus di situ. Orang-orang yang ada di situ, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis? Bukankah kau adalah salah satu orang yang sudah dijamin masuk surga dari 10 orang itu? Apa kata Utsman? Ya, aku dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan untukku bahwa aku selamat dari siksa kubur. Utsman itu. Apalah kita gitu kan, ya Allah, sebegitu banyak dosa kita. Nah, itulah sudah ya. Kita Boleh satu lagi Mas? Ya, boleh. Bagaimana ya Pak Ustadz, kalau ini tadi kan artinya bahwa jenazah itu diperlakukan sebagai pengorbanan terakhir, dari mulai dimandikan, dikafani, disuratkan. Bagaimana kalau untuk yang di luar dari, maksudnya ada kecelakaan ataupun pernah yang kita lihat dengar itu tahu-tahu pesawat terbang hilang. Nah, ini untuk jenazahnya itu seperti apa? Nah, ada dari pembahasannya itu. Setelah ini bahasannya di situ. Nah, jadi cara mati orang itu ada 3. Ada mati fujaah, mati fujaah itu mati yang tiba-tiba. Ada yang mati di atas kasur biasa. Ada yang matinya ketika jihad fisabilillah. Nanti ada pembahasan di sini dan bagaimana nanti keadaan mereka. Nanti detail insya Allah di sini akan bahas. Ya. Nah, boleh. Bisa. Anda pernah dengar apabila si mayat telah dikuburkan, kan tadi dikatakan beliau mendengar telepon terakhir dari keluarganya. Nah, bagaimana itu baru mereka datang ya? Bagaimana kalau keluarganya masih di situ untuk mendoakan dia pada waktu ditanya dengan malaikat? Apakah mereka tidak datang itu? Soalnya saya pernah dengar ayah keluarga almarhum jangan pulang dulu, berdoakan nih almarhumah ya, karena inilah detik-detik yang mereka akan datang untuk menanyakan dia kubur. Tauhid. Enggak, setelah ditaklim pulang semua nih, keluarganya tinggal di situ nih untuk mendoakan. Ya. Umar bin Khattab, nanti pembahasan ada di sini, menyarankan untuk keluarga orang-orang terdekat dari mayat tersebut disarankan untuk membaca awal dari surat Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah, nah setelah itu baca Allah, Umar bin Khattab berbicara seperti itu, dan beliau dari Rasulullah SAW. Apakah kalau misalkan ada orang masih di situ gitu kan, ada yang ini, apakah malaikat tertahan dari menanyai seorang mayit gitu kan? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Itu tidak harus dari terompah yang terdengar, jadi terompah terakhir yang terdengar, tidak harus syaratnya seperti itu malaikat baru datang, tidak. Tapi kalau masih ada keluarga di situ pulang-pulang dalam satu hari untuk mendoakan mayat, tidak mencegah malaikat untuk bertanya kepada mayat. Tetap malaikat sesuai tugasnya. Cuma ibaratnya Pak, saking cepatnya malaikat datang untuk
menanyai seorang mayit sampai-sampai ya siapa ada orang yang betah di kuburan lama-lama gitu kan. Saking cepatnya malaikat akan datang. Secepat itu orang sudah meninggalkan dari kuburan itu malaikat datang. Bukan karena orang masih ada di situ malaikat enggak datang, enggak. Itu ibarat saking cepatnya malaikat menanyai seorang mayit gitu. Itu pemahaman kita di situ. Kadang-kadang kita suka ada melesetan kayak gini. Itu Gus Dur itu belum pernah ditanya sama malaikat munkar nakir karena sampai sekarang bulannya masih kan kayak gitu ya. Jadi pernyataannya adalah bahwa malaikat itu tetap menjalankan tugasnya meskipun masih ada orang di sana. Tidak terhalang oleh masih ada orang atau tidak di sana. Itu Bapak-bapak, mudah-mudahan kita bisa kembali membahas lagi masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka